Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik fa innaka tahdi man tasha' ila siratin mustaqim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li masyayikhihim wa lil hadirin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Semoga pada pengajian di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan taufik hidayah, ilmu dan juga pemahaman kepada kita, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hari ini kita akan belajar hadis ya. Kita masih berada di hadis yang ke-19, karena hadis ke-19 ini isinya adalah wasiat Rasulullah SAW kepada sepupu beliau, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah SAW, wa'lam annal ummata, wa'lam dan ketahuilah, bisa juga yakinilah ya, annal ummata bahwasanya seluruh umat, lau istama'at, kalau saja mereka berhimpun dan bersatu ya, berhimpun dan bersatu ala an yanfa'uka, untuk memberi manfaat kepadamu, untuk memberi manfaat kepadamu bisyai'in dengan sesuatu, lam yanfa'uk, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu, lan yanfa'uka illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu laka, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan. Sebaliknya wa in istama'u, dan jika mereka bersatu ala an yadurruka, untuk menimpakan madarat kepadamu bisyai'in dengan sesuatu madarat, lam yadurruka, mereka tidak akan mampu menimpakan madarat kepadamu illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu alaik, yang telah Allah tuliskan atas dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffat as-suhufu. Rufi'at al-aqlam, pena-pena telah diangkat, wa jaffat as-suhufu, dan lembaran-lembaran telah mengering. Lembaran-lembaran telah mengering ya. Oke, itu di bahasa yang di Rawahu Tirmizi. Di riwayat lain bahasanya wa'lam, dan ketahuilah annama akhta'aka, bahwa sesuatu yang telah luput darimu, lam yakun liusibaka, maka yang luput itu tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka, dan sesuatu yang ditetapkan atau digariskan untuk menimpamu, maka lam yakun liyukhti'aka, maka ia itu tidak akan luput kepadamu, tidak akan meleset atau tidak akan kelewat kepadamu. Ini bahasa di riwayat lain ya. Bapak Ibu
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Penggalan kalimat ini yaitu wa'lam annal ummata ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sepupu beliau yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pelajaran yang berkaitan dengan masalah atau bagian dari pelajaran takdir, ya. Bagian dari pelajaran iman kepada takdir. Bagian dari pelajaran iman kepada takdir. Iman kepada takdir itu mencakup iman kepada 4 hal. Iman kepada takdir itu mencakup iman kepada 4 hal. Yang pertama, iman kepada takdir itu maknanya adalah iman kepada ilmu Allah. Maksudnya beriman bahwa Allah SWT maha mengetahui dengan ilmu yang sempurna, ilmu yang detail, dan juga ilmu yang mendalam. Pokoknya sempurna lah dari berbagai sisi, ya. Detail dan mendalam itu kan kalimat yang bisa kita tambahkan untuk menjelaskan pengertian sempurna. Jadi iman kepada takdir, rukun iman yang ke-6 itu maknanya adalah iman bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Ya, sedikit gambaran tentang maha mengetahuinya itu sebagaimana? Ya, Allah SWT maha mengetahui atau telah mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Sebelum sesuatu itu terjadi dengan pengetahuan yang sempurna. Dengan pengetahuan yang sempurna. Juga Allah maha mengetahui tentang segala sesuatu saat segala sesuatu itu terjadi. Saat segala sesuatu itu apa? Terjadi. Dan Allah juga maha mengetahui terhadap segala sesuatu setelah segala sesuatu itu terjadi. Nah, mengimani Allah maha mengetahui itu adalah bagian pertama dari iman kepada takdir. Dengan pengetahuan yang sempurna, yang salah satu cakupan yang bisa kita jelaskan dari kata sempurna adalah pengetahuan yang detail. Detail dan rinci serta mendalam. Nah, gambaran tentang detail dan rincinya itu, gambaran tentang detail dan rincinya diantaranya itu digambarkan oleh Luqman saat memberikan tausiah kepada putranya, sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quranul Karim di surat Luqman, di surat Luqman ayat 16. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Innallaha latifun khabir. Ya. Salah satu cakupan makna atau sebagian cakupan makna ayat 16 ini kan kira-kira begini. Jadi seandainya kita ini hanyalah satu butiran pasir. Kita hanyalah satu butir pasir. Ini seandainya, ya. Lalu kita sebagai satu butir pasir itu bersembunyi bersama dengan pasir satu truk. Bersembunyi bersama apa? Pasir satu truk. Nah, dalam satu truk itu ada berapa butir pasir? Allah alam ada berapa, ya? Nah, ada berapa miliar butir nggak tahu lah. Kita bersembunyi di situ. Maka Allah mengetahui mana yang kamu dan mana yang bukan kamu. Ya. Allah SWT mengetahui mana yang kamu dan mana yang bukan kamu. Dari miliaran butir pasir itu. Nah, jangankan cuma bersembunyi di antara satu truk butiran pasir. Bahkan seandainya kita ini hanyalah butiran debu. Ya.
lebih kecil dari butiran pasir. Dan kita bersembunyi di langit dan bumi ini. Bukan hanya satu truk, tapi langit dan bumi. Allah juga mengetahui mana yang kamu dan mana yang bukan kamu. Mana yang kamu dan mana yang bukan kamu. Itu gambaran dari Allah Maha mengetahui secara detail. Secara detail. Bahkan bukan hanya tahu saja. Bukan hanya tahu saja. Tapi juga tahu dalam arti ini makhluk yang kecil bersembunyi ini hari ini jatah rizkinya apa, yang akan mendapatkan jatahnya berada di mana, jatahnya disimpan di mana, bagaimana mengantarnya, itu juga Allah mengetahui. Jadi bukan hanya tahu dalam arti tahu, oh itu dia, itu bukan dia gitu ya. Tapi termasuk juga tahu dalam arti ini jatah rizkinya ada di mana. Sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT di surat Hud, ini pernah juga kita bahas. Ya. Surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabin mubin. Kullun fi kitabin mubin. Ya. Kalau terjemah resminya itu, dan tidak ada satupun makhluk bergerak dalam kurung bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz. Ya. Jadi bukan hanya tahu siapa dan siapa, tapi bahkan mengantarkan jatah rizkinya. Mengantarkan jatah rezekinya. Nah, itulah mengimani iman kepada takdir itu makna yang pertama, atau cakupan iman takdir yang pertama adalah iman bahwa Allah Maha mengetahui secara sempurna. Nah, dan di antara makna kesempurnaan itu tahu secara detail. Sudah detail mendalam pula ya. Innallaha alimun bidzatis sudur. Jadi bagian dari dada yang paling tersembunyi itu ada namanya hati nurani. Di dalam hati nurani itu ada bagian yang paling tersembunyi lagi. Ya. Bahasa Qur'annya adalah dzatis sudur. Itu pun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maha mengetahui, ya. Jadi nah, kalau kita mengimani seperti itu bahwa semuanya diketahui oleh Allah SWT, kalau kita punya keyakinan itu, punya keimanan itu, berarti kita telah beriman kepada takdir dalam makna yang pertama. Dalam makna yang pertama. Oke, itu cakupan makna iman yang pertama. Yang kedua, iman kepada takdir adalah beriman bahwa semua yang Allah SWT ketahui, ditulis. Dan media tempat ditulisnya. Nah, tempat dituliskannya apa yang Allah ketahui itu namanya Al-Lauh, dan media itu disimpan, dijaga sedemikian rupa, karenanya disebut dengan istilah Al-Mahfuz. Al-Lauh Al-Mahfuz. Jadi semua yang Allah ketahui ditulis di satu media namanya Al-Lauh, dijaga dengan super ketat ya. Karenanya disebut dengan istilah Al-Lauh Al-Mahfuz. Jadi beriman kepada takdir, poin kedua adalah beriman bahwa semua ditulis dan tulisan itu disimpan serta dijaga. Penggalan hadis yang akan kita jelaskan ini, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Atau pakai bahasa yang lainnya adalah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka
lam yakun liyukhti'aka. Ini adalah penjelasan tentang iman kepada takdir poin yang kedua. Iman kepada takdir poin yang ketiga adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai iradah atau masyiah. Allah SWT mempunyai apa? Iradah atau masyiah. Iradah itu kehendak, masyiah itu juga kehendak. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini kecuali atas kehendak Allah SWT. Dan apa yang Allah kehendaki, tidak ada siapapun yang bisa menghalanginya. Tidak ada siapapun yang bisa menghalanginya. Istilahnya adalah iradatullahi nafizah. Nafizatun. Bahwa apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Atau istilah ayatnya adalah fa'alun lima yurid. Bahwa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Tidak ada siapapun yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keyakinan kepada poin ketiga dari cakupan iman pada takdir ini, inilah yang mohon maaf nih ya, ini bukan primordial, tetapi babnya adalah bab yang diketahui saja. Yang oleh orang Jawa itu dibahasakan dengan istilah, ya, dengan istilah ini orang Jawa nih mengistilahkan poin ketiga iman takdir yang ketiga ini ya, dibahasakan dengan istilah dilalah kersane ngalah. Itu bahasa orang Jawa membahasakan iman kepada takdir, tapi poin yang ketiga dari cakupan iman pada takdir itu dilalah kersane ngalah ini ya. Kalau ditulis pakai bahasa Arab bunyinya ya biiznillah wa bimasyiatihi. Nah, biiznillah ini orang Jawa susah mengucapkannya biiznillah itu. Nerjemahkannya juga susah itu. Dengan seizin Allah itu kan susah orang Jawa memahami dengan seizin Allah itu. Atas izin Allah itu susah. Akhirnya biiznillahnya diubah spellingnya saja. Pengucapannya saja diubah akhirnya ya. Pronunciation-nya diubah. Biiznillah berubah menjadi dilalah. Terus wabi masyiatihi itu yang diterjemahkan. Masyiah dia terjemahkan kerso ya. Kerso siapa? Masyiati kersone Gusti Allah. Akhirnya digandeng menjadi satu menjadi kersane ngalah. Bukan ngalah menang-menangan, bukan. Kersane Gusti Allah maksudnya gitu loh. Tapi pengucapannya berubah menjadi kersane ngalah. Jadi kalimat dilalah kersane ngalah itu sebenarnya adalah ya, ekspresi dari iman kepada takdir, tapi poin yang ketiga. Nah, iman pada takdir poin yang keempat adalah bahwa Allah SWT maha mencipta ya. Jadi Allah Al-Khaliq maha mencipta. Jadi apa yang Allah SWT kehendaki ya Allah ciptakan. Apa yang Allah SWT kehendaki Allah ciptakan. Itulah 4 poin cakupan iman kepada takdir. Jadi begitu disebut ya, rukun iman ada 6. Pertama iman kepada Allah, 2 iman pada malaikat Allah, 3 beriman pada kitab Allah, 4 beriman kepada utusan atau rasul Allah, 5 iman kepada hari akhir, dan 6 iman kepada takdir. Ya, itu iman kepada takdir itu mencakup iman kepada 4 hal tadi. Nanti kembali lagi, iman kepada takdir ini yang 4 tadi, yang poin keduanya yaitu iman tentang apa yang Allah ketahui ditulis. Apa yang Allah ketahui ditulis, dan apa yang tertulis tidak ada yang meleset. Tidak ada yang meleset. Semua yang akan terjadi tidak ada yang meleset dari apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang meleset itu bahasa di hadis ininya adalah tidak ada yang yukhti'aka. Tidak ada yang apa? Lam yakun di sini. Lam yakun liyukhti'aka. Kalau sudah ditulis, tidak ada yang meleset sudah. Tidak akan ada yang meleset kalau ditulis. Tapi kalau yang tidak tertulis, nah itu bahasa di hadisnya adalah ma'akhto'aka.
Yang tidak ditulis ya tidak akan terjadi. Itu ya, itu istilahnya adalah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asobaka lam yakun liyukhti'aka. Nah, di bahasa yang riwayat Tirmizinya, wa'lam annal ummata lau istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Qad katabahu Allahu alaika. Rufi'atil aqlam wa jaffat as-suhuf. Wa jaffat as-suhuf. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, keimanan dan keyakinan seperti ini pengaruhnya, mestinya pengaruhnya itu positif. Mestinya pengaruhnya apa? Positif. Dalam arti membuat manusia semakin aktif dan semakin produktif. Bukan sebaliknya. Malah semakin tidak aktif dan semakin tidak produktif. Bukan sebaliknya begitu. Kenapa? Ya? Karena semua yang ditulis itu rahasia. Dan rahasia itu dijaga. Nah, kemudian setelah semua dijaga dan itu rahasia, kan kita tidak tahu kita tuh ditulisnya bagaimana. Di sono itu kita tertulisnya bagaimana. Kita tidak tahu. Nah, karena kita tidak tahu, yang kita tahu adalah apa yang ada atau apa yang sampai kepada kita. Apa yang sampai kepada kita? Yang sampai kepada kita adalah kita disuruh namanya berusaha. Dan wilayah yang kita berusaha itu masuk kategori namanya wilayah ikhtiar namanya. Nah, ini istilah baru lagi. Yang kita disuruh usaha itu masuk kategori namanya wilayah ikhtiar. Nah, ini juga perlu saya jelaskan ini ya. Nah, dalam bahasa Indonesia ikhtiar itu sering diterjemahkan atau sering diartikan atau sering dimaksudkan ikhtiar itu adalah usaha. Enggak, ikhtiar itu sebenarnya bukan usaha. Ikhtiar itu artinya adalah apa yang tertulis di sana kan rahasia, kita tidak tahu, ya kan? Apakah kita atau salah seorang di antara kita bisa jadi kepala desa atau tidak jadi kepala desa, kita tidak tahu. Begitu kita merasa sudah maksimal berusaha, ternyata nanti hasilnya gagal, pasti saat analisa kita akan menemukan ternyata ada bagian dari kausalitas yang tidak kita penuhi, sehingga kita mengalami kegagalan.